Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri Eka Citra Hasmanoviana dan rekan saya M. Zinun dan Nurlaila Sakinah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang pariwisata di Pulau Madura. Untuk pembahasan pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi pariwisata. Menurut Pattison dan Wald dalam Pitana dan Gayatri, bahwa pariwisata adalah kegiatan perpindahan orang untuk sementara waktu ke destinasi di luar tempat tinggal dan tempat bekerjanya, dan melaksanakan kegiatan selama di destinasi dan juga menyiapkan fasilitas untuk memenuhi kebutuhan mereka. Pariwisata adalah suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari suatu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha atau bisnis atau mencari nafkah di tempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau untuk memenuhi keinginan yang beraneka ragam. Pariwisata pada dasarnya merupakan produk aktivitas yang berupa pelayanan atas produk yang dihasilkan oleh industri pariwisata yang mampu menciptakan pengalaman perjalanan bagi wisatawan. Definisi tentang pariwisata yang berkembang di dunia sangat beragam, multidimensi, dan sangat terkait dengan latar belakang keilmuan pencetusnya. Pada dasarnya, definisi-definisi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu yang melihat pariwisata dari sisi demand-nya saja, dari sisi supply-nya saja, dan yang sudah menggabungkan antara sisi demand dan sisi supply-nya. Untuk yang pertama adalah kategori demand saja, merupakan pariwisata yang didekati dari sisi wisatawan sangat kental dengan dimensi spesial yakni tempat dan jarak. Untuk kategori yang kedua adalah supply-nya saja, merupakan definisi pariwisata yang dipandang dari dimensi industri bisnis. Yang kategori yang ketiga adalah memandang pariwisata dari dimensi akademis dan sosial budaya. Yang selanjutnya adalah pariwisata di Madura. Terdapat 4 kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Untuk yang pertama adalah Kabupaten Bangkalan. Wisatawan mancanegara atau wisman ialah setiap pengunjung yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya didorong oleh satu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi, dan lamanya berkunjung tersebut tidak lebih dari 1 tahun atau 12 bulan. Definisi tersebut mencakup 2 kategori wisatawan mancanegara, yaitu yang pertama adalah wisatawan atau turis, ialah setiap pengunjung seperti definisi tersebut yang tinggal paling sedikit 24 jam akan tetapi tidak lebih dari 1 tahun di tempat yang dikunjunginya, dengan maksud antara lain berlibur, berekreasi, dan olahraga, bisnis, menghadiri pertemuan, studi, dan kunjungan dengan alasan kesehatan. Untuk yang kedua adalah ekskursionis, ialah setiap pengunjung seperti definisi di atas yang tinggal kurang dari 24 jam di tempat yang dikunjungi atau termasuk tourist passengers ialah setiap pengunjung yang tiba di suatu negara di mana mereka tidak menginap di akomodasi yang tersedia di negara tersebut, misalnya dengan kapal laut. Nah, yang selanjutnya yakni data pariwisata di Kabupaten Bangkalan. Nah, untuk teman-teman, mungkin agar lebih mudah difahami, mungkin teman-teman dapat melihat beberapa tabel berikut. Nah, yang pertama yakni data mengenai persentase jumlah wisatawan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan. Nah, bisa dilihat teman-teman, data pariwisata menurut kecamatan yang berada di Kabupaten Bangkalan. Lalu yang selanjutnya yakni jumlah restoran atau rumah makan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, bisa dilihat pada tahun 2016 sampai 2017 itu jumlahnya sama, yakni sekitar 127 atau 28. Lalu pada tahun 2018 itu terjadi peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya.
sekitar 133. Lalu begitu pula pada tahun 2019, yakni terjadi peningkatan yang sangat pesat, sekitar 138 rumah makan. Lalu yang selanjutnya yakni jumlah objek wisata dan wisatawan menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2019. Nah, untuk teman-teman bisa dilihat pada tabel-tabel berikut mengenai data wisatawan dan objek wisata di Kabupaten Bangkalan. Lalu yang selanjutnya yakni jumlah rumah makan atau restoran menurut kecamatan di Kabupaten Bangkalan pada tahun 2016 sampai 2019. Nah, teman-teman bisa dilihat pada tabel berikut, tabel di samping, dapat diambil kesimpulan bahwa dari tahun 2016 sampai 2019 itu terjadi peningkatan mengenai jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Bangkalan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, jumlah rumah makan atau restoran di Kabupaten Bangkalan di tahun 2019 bertambah sebanyak dari 5 unit menjadi 137 unit. Jumlah terbanyak berada di Kecamatan Bangkalan. Objek wisata di Kabupaten Bangkalan di tahun 2019 tercatat 20 buah yang terdiri dari objek wisata alam, hiburan, dan wisata religi. Jumlah wisatawan pada tahun 2019 mencapai lebih dari 2,5 juta jiwa, di antaranya hanya terdapat kurang dari 1% yang merupakan wisatawan mancanegara. Yang selanjutnya yakni dari Kabupaten Sampang. Data yang diberikan Dinas Pemuda Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata atau Disporabutpar. Pada tahun 2013, jumlah kunjungan wisatawan itu sebanyak 23.568. Lalu pada tahun 2014 itu naik menjadi 53.839 orang. Pada tahun 2019, kunjungan wisatawan meningkat lagi menjadi 61.724. Pada tahun 2016, jumlah wisatawan lalu meningkat lagi menjadi 71.672. Pada tahun 2017, wisatawan yang datang meningkat cukup besar, yaitu sebanyak 123.786. Pada tahun 2018, wisatawan mengalami peningkatan yang sangat fantastis, yaitu sekitar 314.552. Pada tahun 2019, jumlah wisatawan meningkat menjadi 350.477. Lalu yang selanjutnya yakni dari Kabupaten Pamekasan. Nah, teman-teman, untuk lebih mudah difahami, mungkin teman-teman dapat langsung melihat gambar-gambar berikut. Yakni yang pertama mengenai jumlah pengunjung objek wisata di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Nah, teman-teman bisa dilihat. Lalu yang selanjutnya yakni data atau gambar mengenai jumlah pengunjung objek wisata menurut objek wisatanya di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019. Nah, dapat dilihat teman-teman. Lalu yang selanjutnya yakni jumlah pengunjung objek wisata menurut objek wisata dan asal pengunjung di Kabupaten Pamekasan pada tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, untuk jumlah pengunjung domestiknya, teman-teman dapat melihat pada tabel berikut. Pada tahun 2019, dari beberapa objek wisata di Kabupaten Pamekasan yang didatangi oleh wisatawan domestik, yang paling banyak adalah Pesarian Batu Ampar dengan jumlah pengunjung sebanyak 52.115 pengunjung. Disusul dengan Pantai Jumiang dengan jumlah pengunjung sebanyak 48.651 pengunjung. Yang selanjutnya yaitu Kabupaten Sumeneb, pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Berikut merupakan data yang kami peroleh dari BPS Kabupaten Sumeneb, yaitu data berupa jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2014 hingga tahun 2019, serta data banyaknya pengunjung objek wisata menurut asal pengunjung di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2018 hingga tahun 2019. Yang selanjutnya yaitu pariwisata di Kabupaten Sumeneb. Berdasarkan data jumlah wisatawan mancanegara dan domestik di Kabupaten Sumeneb 2014 hingga 2019 serta banyaknya pengunjung objek wisata menurut asal pengunjung di Kabupaten Sumeneb dari 2018 hingga 2019 dapat disimpulkan bahwasannya dari tahun 2018 hingga tahun 2019 wisatawan mengalami peningkatan dari total
1.288.019 orang menjadi 1.496.486 orang. Dan pada tahun 2019, jumlah wisatawan domestik sebesar 1.496.874 orang, dengan jumlah wisatawan mancanegara yaitu 1.612 orang. Yang selanjutnya yaitu peran pemerintah dalam pengelolaan pariwisata. Peran pemerintah dalam mengembangkan dan mengelola pariwisata secara garis besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke daerah lain maupun ke luar negeri. Pemerintah mempunyai otoritas dalam pengaturan, penyediaan, dan peruntukan berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata. Tidak hanya itu, pemerintah bertanggung jawab dalam menentukan arah yang dituju perjalanan pariwisata. Di sini ada poin-poin, yaitu bagaimana pemerintah seharusnya mengelola pariwisatanya. Yang pertama yaitu melalui pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan spesial local sense yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan. Yang kedua, preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan pariwisata. Yang ketiga yaitu pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengakar pada khasanah budaya lokal. Yang keempat yaitu pelayanan kepada budaya yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal. Dan yang kelima yaitu memberikan dukungan dan legitimasi pada pembangunan dan pengembangan pariwisata jika terbukti memberikan manfaat positif, tetapi sebaliknya mengendalikan dan atau menghentikan aktivitas pariwisata tersebut jika melampaui ambang batas atau carry capacity lingkungan alam atau akseptabilitas sosial, walaupun di sisi lain mampu meningkatkan pendapatan kepada masyarakat. Yang selanjutnya yaitu sebagai salah satu aspek yang berpotensi dalam meningkatkan pendapatan daerah, pariwisata ini hendaknya harus dikelola dengan baik. Untuk itu perlu adanya peran pemerintah dalam pengelolaan yang terencana secara menyeluruh. Dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh ahli tentang pengelolaan pariwisata, maka dari itu penelitian ini kami menyimpulkan bahwasanya pengelolaan pariwisata yang dikemukakan oleh Beckley yaitu baiknya yang pertama pemerintah sebagai koordinator, kemudian pemerintah sebagai stimulator, fasilitator, serta motivator. Dan yang terakhir yaitu tentang manfaat pariwisata. Adapun secara khusus manfaat pariwisata yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kesempatan berusaha bagi penduduk atau masyarakat yang tinggal di sekitar objek wisata. Yang kedua, sektor pariwisata dapat menyerap tenaga kerja yang dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan penduduk. Yang ketiga, yaitu pendapatan negara meningkat berupa pajak baik dari para wisatawan yang datang maupun pajak dari fasilitas sosial di daerah objek wisata, serta keuntungan dari pertukaran mata uang asing dengan mata uang Indonesia untuk keperluan para wisatawan. Dan yang terakhir yaitu terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup dan kebudayaan nasional. Dengan adanya pariwisata, masyarakat senantiasa menjaga keutuhan dan kelestarian objek wisata, baik objek wisata keindahan alam, bangunan-bangunan, dan peninggalan bersejarah maupun budaya-budaya tradisional masyarakat. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Untuk teman-teman yang merasa ada yang harus didiskusikan, kita diskusikan pada pertemuan nanti. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.